Iya, iya, karena ya saya sambung sedikit ya. Karena kita di dalam Islam untuk menjadi syarat ketuhanan itu salah satunya tidak punya istri, tidak punya anak. Itu syaratnya. Kalau Oh, ingin syarat jadi mendapatkan Tuhan predikat tidak punya Tuhan. istri, tidak punya Iya, anak. Waduh, nih iya, keren iya, ini iya. syarat tidak cara jadi Tuhan. Sebentar, sebentar. Berarti syarat menjadi Tuhan harus tidak punya istri, tidak punya anak, betul? Iya, Rocky iya. Gerung dong. Itu syarat yang Wah, ketiga. Kalau dua Rocky syarat ada, Gerung jadi semuanya ada lima Tuhan. syarat. Saya sebutkan ya. Yang Rock pertama, benda yang lain. Jadi nggak ketemu kalau ngomong. Emang Allah nggak mirip seperti manusia? Enggak, dalam kita enggak. Oke, sekarang saya tanya, Allah punya tangan nggak? Menurut Dia tidak menurut pernah menyebut menurut ada tangan. ajaran Yang agama jelas Islam Allah dia, punya tangan nggak? ntar bang, dia aja bang. Kalau kalau anda berpikir seperti itu dengan menyamakan manusia, menyamakan Allah ada tangan enggak, ada mata enggak, itu berarti pikiran anda menyamakan Allah itu seperti manusia yang akan Loh, bentuknya sesuai dengan pikiran anda. oke, Itu baik, baik, sulitnya. baik. Sekarang saya tanya, menurut ajaran agama Islam Allah punya tangan nggak? Loh, di kita meyakini Allah itu tidak bisa disamakan dengan bentuk apapun lainnya. Kalau disamakan dengan Oke, bentuk ya, apa ya itu bukan sudah, Allah namanya. jangan ke situ dulu. Saya tahu, laisa kamislihi, saya tahu itu ayatnya. Nah, sekarang saya tanya, Loh, menurut ajaran agama Islam, apakah Allah punya betis? Betis lah sekarang, punya betis nggak dia? itu nggak ada dalam penyebutan Anda menanyakan seperti itu nggak ada. Baik, kita tampilkan. Katanya Allah tidak punya betis. Perhatikan. Perhatikan baik-baik ya Bang ya. Bahwa Allah itu punya betis. Dan betisnya itu nanti disingkapkan di hari kiamat. Nih. Saya tampilkan. Bahwa Allah punya betis teman-teman. Nih. Di dalam Quran surat Al-Qalam. Ayat yang ke-42. Bang lihat ke sini Bang. Ya. Di Ya, dalam ya. Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42 apa dikatakan? Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Jadi nanti di hari kiamat Bang, Allah akan menyingkapkan betisnya, dipamerin betisnya dan dipanggil orang-orang untuk sujud di dekat betisnya itu. Nih, saya tampilin Bang ya. Ini tafsirnya Bang ya, perhatikan ya. Nih, perhatikan ya. Nih. Saya akan tampilkan bagaimana terjemahan atau ayat apa tafsirnya ya. Nih. Nih, perhatikan. Saya akan tampilkan ya. Nih. Ini tafsir Al-Muqtasyar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Syahlih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Apa dikatakan? Pada hari kiamat, ketika muncul huru-haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Ini Allah punya betis. Allah menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Lalu orang-orang beriman pun bersujud. Nah, jadi nanti besok abang bersujud di betisnya Allah. Allah punya betis Bang. Ini Bang Edis ini kalau ngomongnya ya hanya Kok saya berdasarkan yang teori ngomong? dan Ini bukan analisa saya yang ngomong. sendiri. Ini omongan siapa? Nah, betul. Betul. Anda mengalimatkan betis, betul, saya nggak bantah. Itu betul. Tapi menurut Anda seperti betis Anda yang sampaikan seperti betis manusia, itu yang Terus masalahnya. betisnya seperti apa? Karena Anda Betisnya seperti apa menyamakan kalau gitu? Betisnya gajah? itu sulitnya kalau berdebat dengan Mas Edis. Loh, Selalu dia berpikiran ya sudah semua intinya diambil dengan oke lah. secara akal. Jadi Intinya akal-akalan gini, ini namanya mau ini. Anda bilang betisnya tidak seperti betis manusia, itu terserah lah. Yang jelas Allah punya betis, betul nggak? Iya, punya betis tapi bukan seperti betis yang saudara Iya, makan seperti jadi manusia. jangan Anda bilang tidak Sama, menyerupai Bang. apapun. Oke, kembali ke tema awal. Kembali ke tema awal tadi, Bang. Jadi Kembali ke makanya tema begini, awal. Mas. Gini, Mas Gini, Edi.
Ya, gini aja Mas Edis. Gimana? Kalau saya mau berdebat dengan Mas Edis, kembali saya bertanya sama Mas Edis. Bisa nggak saya bertanya? Yang ini belum Kita banyak kelar Mas udah lari kemana-mana. Begini bang, kita fokus kepada pokok bahasan. Anda kan sering membangga-banggakan bahwasanya Allah itu Edis. Ya tidak punya bangga lah, anak. agama Islam bangga lah. Lu iya, kalau hanya tidak punya anak saja bang, kalau nggak punya anak doang, batu juga nggak punya anak bang. Apa hebatnya dari nggak punya anak bang? Saya tanya. Ini sulit berdebat dengan Mas Edis. Sekarang saya tanya, Dia apakah batu selalu, punya anak? nah, nggak ntar, itu anak kecil juga bisa jawab itu. Saya nggak perlu jawab. Yang jelas. Kenapa Anda bangga-banggakan Allah tidak punya anak? Enggak, gini. Kalau berdebat dengan Mas Edis, kalau selalu mengatakan pikiran kita ke hal-hal yang perjudannya sama, Allah sama-samakan dengan benda-benda yang lain, itu sulit, nggak ketemu. Sampai hari kiamat pun kita berdebat nggak ketemu. Anda gitu tadi loh. mengatakan bahwa Allah itu tidak punya anak. Betul. Ya betul. Sebabnya dia tidak punya anak karena apa? Allah itu kan tidak pernah beranak dan tidak diperanakan. Itu aja lah. Gitu. Iya, sebabnya apa dia tidak punya anak? Loh, itu kan dalam ajaran kita. Sudah diberikan keyakinan kepada diri kita sebagai umat. Oke lah bang, ya, karena keyakinan. Kita nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan, kita usir. Aduh, sulit nih. Berat. Oke, kita kasih naik ada Guntur Al-Munawi. Oke, Guntur Al-Munawi. Memang berat ini teman-teman ya. Oke, Guntur Al-Munawi, selamat siang. Halo Guntur Al-Munawi. Iya siang. Ya, Muslim bang? Muslim. Muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera Anda. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik ya. Oke, Bang Guntur. Ya. Saya konfirmasi nih sekali lagi karena Anda tadi menutup kamera. Anda seorang Muslim ya? Iya Muslim. Muslim. Oke bang, saya seorang Kristen bang ya. Tema kita itu kali ini mengenai kelucuan Al-Quran dan sekaligus kelucuan Allah. Kenapa saya katakan lucu bang? Karena begini bang, Allah itu bilang mustahil Allah itu punya anak karena dia nggak punya istri. Iya. Jadi menurut Allah sesuatu yang tidak beristri atau sesuatu yang tidak bersuami mempunyai pasangan, di situ kata aslinya itu sohib di situ, pasangan, ya kan? Nah, sesuatu yang tidak punya pasangan menurut Allah itu maka mustahil bagi dia itu punya anak. Betul? Iya. Nah, sementara Betul, ya. Maryam punya anak nggak? Punya pasangan nggak? Maryam tidak punya pasangan, cuma punya Maryam. Tidak punya pasangan kan? Maryam tidak punya pasangan dia. Oke, tidak punya pasangan atau tidak punya suami. Tapi bisa punya anak nggak dia? Bisa mengandung nggak dia? Bisa mengandung ya. Iya, kenapa Maryam yang tidak punya pasangan bisa punya anak, sementara Allah bilang mustahil dia punya anak karena nggak punya pasangan? Meninggal dunia. Pusing. Sudah pusing. Enggak pusing ya. Terus gimana jawabannya? Enggak. Jawaban apa yang mau dia? Maksudnya pertanyaannya apa ini? Bullshit. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa katanya? Aduh, pantesan bang, masih jadi orang Islam ini udah ketawa dia kan? Ini, bang, saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan, bang, pelan-pelan, pelan-pelan ya. Menurut Allah, apa sebabnya dia tidak punya anak? Karena Allah tidak punya pasangan dan tidak punya pasangan terus atau apa tidak lagi? punya istri. Oke. Iya. Berarti adalah mustahil bagi Allah punya anak karena sebabnya dia tidak punya istri, betul? Iya, karena ya saya sambung sedikit ya. Karena
kita di dalam Islam untuk menjadi syarat ketuhanan itu salah satunya tidak punya istri, tidak punya anak. Itu syaratnya. Kalau ingin syarat jadi mendapatkan Tuhan predikat tidak punya istri, tidak punya anak. Waduh, ini keren ini syarat tidak syarat jadi Tuhan. Sebentar, sebentar. Berarti syarat menjadi Tuhan harus tidak punya istri, tidak punya anak, betul? Iya. Rocky Gerung dong. Itu syarat yang Wah, ketiga. Rocky Dua syarat Gerung ada. jadi Semuanya ada lima Tuhan. syarat. Disebutkan ya. Yang pertama, Rocky Gerung dia tidak tunggal. punya istri, setahu saya Rocky Gerung tidak punya istri, tidak punya anak. Ah, udah Tuhan ini Rocky Gerung. Selamat Rocky Gerung, Anda jadi Tuhannya orang Islam. Itu syarat yang ketiga. Loh, gimana tadi kan nambah lagi syaratnya. Nambah lagi, udah. Ayo, apalagi syaratnya? Syaratnya ada lima. Syarat jadi Tuhan ada 5. Pertama dibilang kurang. Kayaknya dia tukang lantik Tuhan nih. Harus punya syarat 5. Berat ini ngobrol sama muslim teman-teman ya. Kenapa saya katakan syaratnya ada 5? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan sama kita. Yang pertama itu dia ahad, qul huwallahu ahad. Ya, yang pertama dia ahad, esa, tidak tunggal, tidak butuh manusia. Oke, Kemudian sebentar, yang kedua, sebentar. Oke, tidak butuh sebentar Bang. makhluk. Saya hitung syarat Bang. Satu-satu Bang. Satu-satu. Syaratnya harus tidak punya anak dan tidak punya istri, betul? Itu yang ketiga. Yang Iya, pertama dulu. satu syarat tidak punya anak, tidak punya istri. Ya. Sebentar, Rocky Gerung tidak punya anak, tidak punya Ya. istri, betul? Ya tidak punya, ya. Ya, oke. Berarti Terus? Rocky Gerung masih jadi kandidat nih sekarang, yuk. Masih jadi kandidat. Terus yang kedua harus satu, Harus tunggal. tunggal. Oke, Rocky Gerung berapa? Oke, ada berapa Rocky Gerung? Rocky Gerung dia punya anak. Punya anak. Bukan. Ngomong sama orang Rocky Islam Gerung ini memang tidak punya anak. Iya. sakit ngomong sama orang Islam ini teman-teman. Rocky Gerung memang tidak punya anak. Kalau saya jadi komputer yang punya anak. Sebentar ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Terus. Bang, setahu saya Rocky Gerung itu belum punya istri. Dia tidak punya istri. Ya. Dan Ya, dia belum tidak punya punya istri, ya. anak. Ya. Nah, berarti Saya syarat keliru yang di pertama situ. tadi sudah dipenuhi, betul? Ya betul. Oke, Terus? sekarang syarat yang kedua, dia harus tunggal, betul? Atau satu, betul nggak? Ya. Oke, sekarang saya tanya, Ya. Rocky Gerung ada berapa? Satu. Oke, berarti Rocky Gerung masih masuk Rocky kandidat. Gerung satu orang. Oke, masih dia masuk kandidat, Yang ketiga, Ya, terus. apa syarat yang ketiga? Ada lagi syaratnya, ada lagi. Iya, apa syarat yang berikutnya? Semua ya. Syarat yang ketiga, semua makhluk bergantung sama dia. Semua makhluk bergantung sama dia. Makhluk yang Maksudnya gimana bergantung sama dia? Maksudnya gimana bergantung itu? butuh sama dia, butuh sama Butuh. Maksudnya butuh gimana? Semua makhluk harus butuh sama dia. butuh. Saya butuh nggak? Saya butuh nggak Iya, sama semua Allah? makhluk harus butuh sama dia. Saya butuh Allah nggak? Ya, kalau Anda muslim Anda butuh, kalau Anda kafir Anda Lu tidak katanya semua orang. butuh. Ya, Ini gimana nih orang nih katanya semua orang? Saya orang nggak? Saya orang nggak? iya, orang. Iya, Oke, semua saya makhluk butuh nggak harus Allah? Saya butuh Allah harus nggak? butuh. Ya, kamu harus butuh sama Allah. Nggak butuh, saya nggak butuh Allah. Iya. Gimana ini? Aduh berat nih orang. Anda bukan Aduh, sama udahlah. Allah. Oke lah, kita lanjutin dulu ini agaknya nggak anu. Bang gini bang. Ada nggak ustadzmu bang di situ? Ada ustadzmu yang bisa saya ajak ngobrol? Ustaz, enggak ada. Nggak ada, aduh. Jadi gini bang ya, sebentar, gini bang. Jadi kita itu. Kemudian syarat yang keempat, kenapa diberhentikan syaratnya? Iya, kita udah mulai ngaco di sini. Bergantung. Tadi Anda bilang semua bergantung kepada dia. Emang saya bergantung kepada Allah sejak kapan? Maksudnya gini aja dah, gini. Kita kembali ke tema ini, nanti kita jauh-jauh. Gini. Sebentar bang. Gini bang. Bagi Allah ada yang mustahil nggak? Maksudnya? Ada nggak yang mustahil bagi Allah? Tidak ada.
Tidak ada yang mustahil. Apakah Allah bisa punya anak tanpa punya istri? Kalau Allah berkehendak bisa, tapi Allah tidak berkehendak. Mana bisa? Ini ayatnya tadi bang, kita udah capek nih ngomong-ngomong ini. Aduh. Nih, menurut Al-Quran, dia itu tidak bisa punya anak karena nggak punya istri. Saya tampilin lagi nih. Aduh, sampai capek kita ngomong orang Muslim teman-teman. Memang kita harus jadi tawaf kita. Sabar. Karena memang mereka begini. Ya, mau gimana? Itulah sebabnya dia masih Islam. Kalau lancar nggak mungkin dia masih Islam. Karena lemot. Oke, baik nih, saya ulang ya. Dia di sini merujuk kepada siapa, Bang? Allah. Kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri, betul nggak? Betul, iya. Nah, berarti menurut logika penulis Quran ini, sebab musabab dia mustahil punya anak, sebab musabab dia nggak punya anak karena adalah tidak punya istri, betul nggak? Iya. Iya. Seandainya Allah punya istri, maka dia punya anak. Menurut penulis Quran ini, bener nggak? Itu kan penulisannya, itu kan firman Allah, dia menjelaskan tentang dirinya bahwasanya dia itu pencipta langit dan bumi, yang dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Itu penjelasan, Bang. Iya, sebabnya dia tidak punya anak karena mana karena di situ? Bagaimana ini kan merujuk kepada kebagaimanaan. Cara, bener nggak? Bagaimana itu pertanyaan untuk memberikan pemahaman. Iya, artinya bagaimana itu mengindikasikan sebuah cara, bener nggak? Iya, kan dalam pertanyaan itu ada namanya kita beri pertanyaan supaya dia paham gitu loh. Kayak gini loh Bang, saya kasih contoh kayak gini ya. Saya kasih contoh. Nih, bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bernapas. Berarti cara saya hidup itu adalah dengan menggunakan kata bagaimana itu. Bagaimana itu adalah tentang cara. Ya, bagaimana Anda ke sini? Bagaimana itu bisa naik ke atas? Itu berbicara pertanyaan tentang cara. Oke? Betul? Tapi dalam sisi lain juga kita bisa katakan bagaimana itu adalah pertanyaan yang memberikan penjelasan. Iya, artinya itu berbicara tentang caranya. Betul? Nah, di situ dikatakan bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Bener nggak? Iya. Artinya menurut logikanya dia, sebab musabab Allah itu tidak punya anak karena tidak punya istri, tidak punya istri. Iya. Nah, artinya kemustahilan atau kemungkinan Allah itu tidak punya anak menjadi tertutup karena dia tidak punya istri. Seandainya dia punya istri, maka bisa jadi dia punya anak, betul nggak? Iya. Nah, sekarang Maryam apakah dia punya anak? Punya istri? Punya suami? Tidak punya. Tidak punya suami. Bisa nggak dia punya anak walaupun nggak punya suami? Bisa, karena Allah yang menciptakan. Bisa. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa Allah lupa bahwa Maryam aja tidak punya istri, tidak punya suami, dia bisa punya anak? Kenapa Allah harus punya istri dulu baru dia bisa punya anak? Itu bagian dari penciptaan Allah. Bahkan lebih hebat lagi Adam. Adam tidak punya bapak, tidak punya istri, tidak punya ibu. Iya, justru itu. Kenapa Allah membuat dirinya lebih rendah daripada ciptaannya? Karena itu tidak ada sisi kerendahan di situ. Dari mana sisi Ya kerendahan? sudah, berarti Allah tidak sanggup. Kemampuan Allah lebih mampu ciptaannya ketimbang dia, betul nggak? Bagaimana? Lebih mampu ciptaannya melakukan sesuatu daripada dia, betul nggak? Tidak betul. Allah lebih mampu daripada makhluknya. Ya sudah, mampu nggak Allah punya anak tanpa punya istri? Mampu bagi Allah kalau dia Mampu, berkehendak. Tapi mampu lagi kan? Udah, sini tidur di bawah dulu. Udah, tidur di bawah dulu. Mampu, udah dibilang dari tadi. Mampu dari mana? Udah dibilang nggak punya anak karena nggak punya istri. Aduh, berat. Sungguh Anda ini nekat yang nyata, saudara-saudara ya.
Oke, kita kasih naik lagi ada Samsul KDD. Samsul KDD. Ya, selamat siang Bang Samsul KDD. Ya, selamat siang. Ya, Muslim Bang. Iya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Ya, jangan mabuk Bang, masih siang Bang. Oke, Bang Samsul, Anda sudah menyimak dari tadi atau kita ulangi lagi dari nol? Ulangi lagi nggak apa-apa. Oke, apakah Allah punya anak? Nggak punya. Apa sebabnya dia nggak punya anak? Karena itu Tuhan. Salah, karena tidak punya istri. Kesalahannya di mana? Anda Kok kan sampai saya tanya langsung bilang tadi. salah? Kesalahannya di mana? Kok langsung Kesalahannya bilang salah? karena Anda ngarang. Ngarang? Iya, sebab Allah tidak punya anak itu bukan karena dia Tuhan, karena dia nggak punya istri. Ya enggak. Oh, Mas, aduh gini, gimana? Mas, Oke. Semoga Anda bisa baca nih. Semoga Anda tidak buta huruf seperti Muhammad. Tolong Coba, ya. coba, mana. Saya harap Anda bisa baca. Mana? Jangan buta huruf seperti Muhammad. Nih, baik. Oh, sebentar saya tanya dulu. Saya balik nih. Nanti dibilang fitnah lagi saya. Sebentar. Bang, Muhammad bisa baca nggak? Apa? Muhammad buta huruf nggak? Enggak, itu yang itu aja, tanyakan yang itu aja. Sebentar saya tanya. Muhammad buta huruf nggak? Biar tertib. Sebentar, Biar Muhammad tertib, buta huruf nggak? Biar tertib. Malu dia aku mau nggak jawab Muhammad itu. buta huruf. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Aku Nih. kok tahu sampai itu malu atau enggak malu, ya kok tahu. Muhammad buta huruf, makanya jangan seperti Muhammad buta huruf. Ah, baik nih. Tenangkannya Saya yang tampilkan. intinya aja dulu, jangan ke Muhammad. Oke, saya tampilkan nih. Oke, baik. Apa di sini dikatakan, Bang? Coba baca. Enggak ngelihat. Terang sini padam siangnya Oke. nggak bisa nih. Coba nih baca nih. Enggak kelihatan, Bos. Ini gelap sini ini. Oke, ini. Dor, bener kan buta huruf kan? Beneran buta huruf. Tidak Iya, bisa kenapa dia? baca. Bukan, bukan anu itu. Dia. Ya sudah, berarti coba baca anu, ini. Bukan anu itu. Dia. Coba baca. Dia. Uang. Iya dia. Oh dia. Bisa baca ternyata. Oke. Dia, coba dia. Pencipta. Oke, dia pencipta. Terus? Udah baca sendiri malah enggak Oke, terang di baiklah sini. saya bacain ya, saya bacain. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Bagaimana caranya dia punya anak padahal dia nggak punya istri? Betul? Betul nggak? Enggak betul. Nggak betul. Terus ini yang tertulis di sini loh. Bagaimana Allah itu punya anak? Orang dia itu tidak punya istri, betul? Buat apa anak? Kok langsung ngomong Lu kok situ? buat apa? Ini berbicara kemustahilan Allah itu punya anak disebabkan karena Allah tidak punya istri, betul nggak? Ini memang nggak punya anak dan tidak diperanakan. Itu aja kok repot. Baik, nih kalau ngadepin kayak gini ke sini aja. Oke, baik. Sekarang saya tanya Anda ya. Saya akan balikkan kamera saya sebentar. Nih, Ya. dia tidak beranak dan diperanakkan. Oke, sebentar Bang. Ini apa Bang? Ini apa ini? Apa itu? Masa Anda nggak tahu ini apa? Enggak. Ini namanya Hajar Aswad yang diciumin orang Islam seluruh dunia ketika dia ke Arab. Ya, terus?
Oke, sekarang saya tanya apakah ini beranak? Batu ini beranak enggak? Batu. Iya, beranak enggak dia? Terus beranak atau tidak beranak apa hubungannya sama Tuhan? Loh, katanya Allah tidak beranak dan Itu kan diperanakkan. Sekarang saya tanya, Allah kan tidak beranak dan tidak diperanakkan, bener nggak? Kalau ngomong itu gantian, Oke, sebentar. Bos. Apakah batu ini Kalau beranak? ngomong itu gantian. Dengar, Tunggu Bang. dulu, Bang. direnungkan. Apakah batu ini beranak? Didengarkan dulu. Dengarkan dulu. Apakah batu ini beranak? Dengarkan dulu. Loh, Aku sekarang mau dengar ngomong. jawab dulu. Apakah batu ini beranak? Enggak beranak. Enggak beranak. Dia Apakah masih dia ngomong diperanakkan? Dia diperanakkan nggak? Itu Dah. mana arahnya itu, Mas? Makhluk dibandingkan sama Tuhan. Kalau mau dibandingkan Dari mana Allah makhluk? sama makhluk. Apakah Allah makhluk? Sekarang saya tanya, apakah Allah makhluk? Dengar, apakah Allah makhluk? Bukan. Bukan makhluk. Bukan. Apakah ini makhluk? Ini makhluk nggak? Bukan makhluk. Bukan, Itu sama-sama ciptaannya bukan makhluk. Tuhan itu. Allah bukan makhluk, ini bukan makhluk. Allah tidak beranak, ini tidak beranak. Tapi Allah tidak biar- diperanakkan, biar ini pun tidak bukan diperanakkan. makhluk. Sama kembar. Makanya kalian ketika ke Arab, kalian melambaikan tangan ke sini. Labbaik Allahumma labbaik. Gini loh. Anda kan melambaikan tangan ke sini. Tadi Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kami memenuhi panggilan ini. Anda ini nekat yang nyata. Betul tidak? Anda melambaikan tangan ke arah batu itu, Anda mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Bener gak? Aslinya kamu tuh ngawur aslinya. Sebenarnya kamu tuh ngawur. Tidak bisa jawab, bisanya aslinya kamu itu ngawur. Iya, Des. Ngawur aslinya. Ya sudahlah, intinya Anda tidak bisa menjawab. Bang Samsul, Anda tidak bisa menjawab, Anda tidak bisa Enggaknya mau jawab berargumen, gimana, lalu Edi? Anda mengeluarkan Masa Tuhan argumen-argumen putus asa. Anda ngarang Anda ini putus asa itu namanya. Nggak bisa. Karena Tuhan itu nggak boleh dibanding-bandingkan, kan nggak boleh disamakan dengan penciptanya. Oke, gitu. nggak boleh Nggak boleh disama-samakan. Sekarang saya dibanding-bandingkan. tanya, kalau misalnya Iya. Allah mirip-mirip seperti manusia gimana? Enggak ada. Oke, Allah punya Itu mah tangan kamu nggak? salah pengertian. Ya Allah punya tangan nggak? Enggak ada. Enggak ada. Allah punya tangan. Jangan disamakan. Jangan ngomong ya. Yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Yang Kalau jelas menurut Allah Edis, punya yang dinamakan tangan. tangan itu Tangannya kanan semua. Bahkan Allah punya Tunggu dulu, betis aku mau juga. Allah punya betis nggak? Oh, ini. Yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Apa yang Iyalah, dinamakan intinya tangan Allah sama punya betis itu, Dis? tangan. Allah Menurut punya Edis. betis nggak? Saya nanya, yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Ya tangan. Bahkan katanya tangannya kanan semua. Aku tanya, apa? Ya apa? Coba aku tanya. Apa? Coba Berat ini, tunjukkan. teman-teman. Tangan itu apa? Tanya. Oke Coba lah. tunjukkan. Jadi intinya Berarti kena ya, gini. saya. Intinya Anda tidak bisa berargumen gitu loh ya. Betul. Kamu tuh gitu. Enggak. Argumen kamu ngawur, Dis. Dari kemarin ngawur terus. Kok ngawur? Enggak masuk Ngawur akal. dari mana? Kamu katanya kamu baca di Al-Qur'an Tuhan punya tangan. Tangan itu apa? Dis, coba tunjukkan. Tangan itu apa? Tapi Allah yang punya tangan, tangannya kanan semua. Iya, yang dinamakan tangan Gimana itu apa, Anda ini? Aku cuma pengen tahu, Dis. Yang dinamakan tangan dan betis itu apa, Dis? Ya Coba sudah Anda tunjukkan. jelaskan kalau bukan tangan dan betis itu apa kalau gitu? Orang nanya, ini gimana sih? Loh, Saya nanya, kan yang Anda dinamakan yang tangan mengatakan apa, Dis? demikian. Artinya apa? Berarti kamu nggak tahu ya, Dis? Gimana? Tangannya, Dis, jangan dibanding-bandingkan sama makhluk, Dis. Jangan Itu dibanding-bandingkan sama ciptaannya. ngomong-ngomong kok berisik itu di sana. Oke lah, baiklah. Dari minta-minta turun tuh. Ada suara ajan. Ya, silakan yuk.
Kita kasih naik ada Ahmad itu kan tadi sudah nih. Oke, kita kasih naik Ahmad itu. Oke, Ahmad itu silakan nyalakan kamera Anda. Silakan, Ahmad itu. Nah, aduh ini Ahmad itu ini kemana saja ini Anda Bang. Oke, Ahmad itu. Apakah Anda ini seorang Muslim? Ya betul. Muslim. Oke. Silakan Bang, apa tadi yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Coba Silakan. diulang lagi pertanyaannya. Oke, kita kembalikan dulu ke tema yang awal ya. Ini yang tadi saya lagi kerjain ya. Oke, baik. Ya, tema kita Bang kali ini tentang kemustahilan Allah itu punya anak. Ternyata kemustahilan dia punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Betul nggak? Dari mana kamu bilang betul? Al-Quran yang bilang. Dalam Al-Quran tuh kan penjelasannya setengah-setengah. Kamu menjelasinya setengah-setengah, tidak sampai di ujung. Oke, baik. Kita tampilkan ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya. Kita tampilkan di sini. Oke. Silakan Bang, Anda yang baca. Kita ke surat Al-An'am ya, ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Oke. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Oke. Di sini penyebab Allah tidak punya anak karena apa? Itu kan dijelasi itu sebelumnya ada penjelasan lain di ayat. Oke, kita ke ayat sebelumnya yuk. Kita ke ayat sebelumnya. Perhatikan. Dan mereka orang-orang musyrik maksudnya menjadikan jin dan sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah punya anak laki-laki dan perempuan. Tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa Maha suci. ilmu pengetahuan. Ya, tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Nah, Ya, betul. jadi kan orang-orang Karena Allah kafir itu tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptanya. Tidak bisa kita bandingkan dengan jin, dengan batu, atau dengan lainnya. nggak ada itu Bang ayatnya. Karena Bang. Allah itu Ayat bisa ini berbicara mengenai bagaimana keluarganya kaumnya Muhammad itu mereka mengatakan betul. bahwa Allah itu punya anak, bener nggak? Karena Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Oke. Allah itu esa. Nah, lalu dijawab. Nah, apa jawabannya? Dia itu Allah itu pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak punya istri, bener nggak? Nah, kita kembali lagi. Nabi Adam tuh tidak punya ibu. Sebentar, dan tidak jangan punya lari bapak. kemana-mana dulu. Kata Kita lari penulis, ke situnya menurut dulu. penulis, dengar dulu Bang. Menurut penulis ayat Al-Quran ini, dia itu betul. mengatakan, berargumen bahwasanya sebab Allah tidak punya anak itu karena dia tidak punya istri, betul nggak? Kan belum sampai di ujung kan, tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya. Ayat berikutnya Mana ayatnya itu? Tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya mana di sini? Ya saya pernah baca di ayat, saya lupa ayat yang keberapa. Waduh. Diumpamakan dengan Lupa. Bang, abang tahu nggak? Saya balik dulu kamera saya ya, nih. Bang, apa? abang tahu rhetorical question nggak? Apa tuh? Pertanyaan retorika tahu nggak? Nggak tahu tentang apa? Ini sulit nih. Ini Bang, pertanyaan retorika itu kayak gini. Pertanyaan retorika itu Ya. Pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sesungguhnya kita sudah sama-sama tahu jawabannya. Saya kasih contoh. Ini pertanyaan retorika. Ini pertanyaan retorika. Nah, Kita nemukan mayat seseorang, ya betul. ya kan? Nah, terus mayat ini meninggal disebabkan karena dia masuk dalam air, tenggelam.
Nah, Nah, terus saya bilang begini. Kalau dia tidak bisa bernapas, maka dia mati. Bagaimana dia bernapas sedangkan dia di dalam air? Tanpa pelampung ini. ya, Kita kalau nggak ngomong sudah, pelampung. sudah dalam air sudah mati, nggak mungkin Iya. bernapas. Iya, artinya pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang dia itu tidak memerlukan jawabannya karena kita sudah sama-sama tahu. Nah, sama dengan pertanyaan Abang. Iya, tadi, sama seperti pertanyaan dalam Al-Qur'an. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya Al-Quran istri? itu Betul nggak? ngasih penjelasan itu jangan kita lihat dari sepotong-sepotong. Kalau kita lihat dari sepotong itu memang bingung kita. Tapi kalau dilihat di seterusnya itu cukup jelas penjelasannya. Ya udah, Karena Anda yang Tuhan jelaskan. itu Baik, Anda yang jelaskan ya. Nih, tidak Anda yang punya jelaskan. anak dan tidak diperanakan, itu Baik. cukup. Baik, di mana ayatnya di sini? Coba, ayo. Nah, dalam Tuhan itu kan satu esa. Coba baca ini, baca. Bagaimana? Pertama Quran itu kan Coba, alif. bagaimana? Alif itu kan artinya esa. Ya dibaca dulu, Bang. Bagaimana? Iya, tidak bisa diumpamakan. Itu Waduh, kan ini Anda coba ini Bang baca dulu nih. Bagaimana? Coba bagaimana? itu kan ngasih pengertian, Bang. Iya. Karena Tuhan itu tidak Bang, bisa ini ayat Quran benar nggak? Kenapa Anda Betul, tidak ini mau, ayat Quran, betul. membaca Al-Quran ini? Kalau dibaca sepotong emang bingung. Tapi di Loh, ujungnya ya udah kan nggak ayat usah sepotong. 100, Jangan sepotong, Bang. Jangan ada sepotong. jelasan Semuanya kita terakhir. baca yuk, semuanya. Jangan sepotong, semuanya kita baca yuk. Bagaimana? Nah, Bagaimana? apa? Ya, di situ tuh kan dia pencipta langit dan bumi, betul. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dan Oke. pencipta langit. Oke, sebentar. Bagaimana? Ini kan tentang Nah. tata cara, bener nggak? Ya, Oke. bagaimana itu bukan Artinya cara, dia bagaimana itu penjelasan. dengar Bang, dia mengeluarkan Bagaimana satu itu pertanyaan bagaimana? retorika Bagaimana itu kan penjelasan. tentang tata cara Allah ini mustahil punya anak karena dia nggak punya istri, betul? Betul. Nah, artinya kebagaimanaan kemungkinan Allah tidak punya anak itu disebabkan karena dia tidak memiliki istri, bener nggak? Itu kan bukan pertanyaan, Bang, itu penjelasan. Beda Iya, pertanyaan. artinya dijelaskan Allah itu tidak punya anak karena nggak punya istri, benar? Kecuali ada itu kan Ini penjelasan. berat nih teman-teman, ini muslim nih. Bukan berat. Kami yang Artinya Muslim, kami Islam. Allah itu Karena tidak kami yakin punya dan anak percaya disebabkan Tuhan itu esa. disebabkan karena dia tidak punya istri, benar? Nah, saya tanya kembali kepada Bang. Ya, Gimana? Tuhan Yesus menurut agama Nah, aduh ini malah lompat itu kemana? kan- Pertanyaannya jangan lompat kemana-mana, ke situ aja fokus. Fokus ke situ. Abang ngasih pertanyaan. Abang Anda ngasih tadi pertanyaan dari saya. bilang Tadi bahwasanya Tuhan itu Allah esa. Percaya yuk. ini nampaknya delay ini si anu kita ini teman-teman. Tuhan itu kan esa. Apa sih Esa itu? Esa itu satu. Satu. Dalam Saya berapa? dalam Pancasila. Sebentar, itu saya berapa dijelaskan. saya? Saya Esa. berapa? Saya berapa? Satu. Satu, saya juga Esa. Berarti saya Tuhan. Gimana sih? Saya satu nggak? Beda konteks, beda konteks, Beda konteks lagi. Tuhan itu tidak bisa diumpamakan dengan penciptaannya. Tidak bisa diumpamakan. Oke, baik, baik, tidak bisa diumpamakan. Sekarang saya tanya, Allah punya betis nggak? Ya. Apa? Allah punya betis nggak? Dasar bilang punya betis itu kan dari apa namanya tuh, dari penerjemahan, dari pemikiran ulama. Tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan punya betis. Dari Ada ayatnya. pemikiran. Ada dalam Al-Quran Tuhan Oke, baik. punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya betis ya. Aduh, ini memang orang Islam teman-teman. Jadi maklum, orang Islam tuh nggak ngerti Al-Quran. Jadi jangan kalian tanya Al-Quran sama orang Islam. Orang Islam tuh bisanya baca huruf Arab. Al-Quran mereka nol besar, selangit pokoknya. Nih, perhatikan.
Nah, coba. Perhatikan. Ah. Apakah Allah Itu punya betis atau Al-Quran, tidak? bukan itu kan Oke, itu kan baik. apa terjemahan dari Nih, baik. Al-Bukhari. Oke, coba baca ini. Ah, Baca. ya ma pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Maka mereka tidak kuasa. Hari betis itu kan bukan berarti betis, Bang. Pada hari betis disingkapkan, bukan pada hari betis. Hmm. Ini bukan pada hari betis, tetapi pada suatu waktu di mana betis itu disingkapkan. Nih, lihat penjelasannya nih ya, perhatikan. Di dalam di dalam tafsir nih, tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh dan seterusnya. Coba nih abang baca nih. Pada hari kiamat nih. Aku lagi lepasnya harus nonton. Pada hari kiamat, Ya. yuk. Ah. Gimana? Pada hari kiamat, coba. Ya, pada hari kiamat ketika muncul huru haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia seru betisnya untuk siapa yang bersujud. disingkapkan? Lalu orang-orang yang beriman kan tidak berujung. Ini kan tafsir. Nah, Tafsir. Beda, Bang, tafsir. ini kan tafsir. Jadi orang Islam nih teman-teman ya. Ketika nggak pakai tafsir, kita harus berpedoman kepada tafsir para ulama. Karena ulama Betul. itu adalah pewaris para nabi. Betul. Jadi kita harus menyesuaikan pemikiran Dalam kita agamamu, dengan pemikiran dalam para ulama. agamamu, Sekarang dalam kita ke agamamu tafsir, Tuhan, itu kan tafsir. setiap manusia sudah diampuni dosanya. Memang Dalam orang Islam agamamu. Nah, saya tanya diikutin balik. ke kiri, dia Dalam ke kanan. agamamu. Diikutin ke kanan, Nah, dia ke kiri. Bang Aduh. Edis, Bang Edis. Mas Edis, Berat Mas Edis. Ya, gimana, Bang? Dalam agamamu, setiap umat Kristen itu kan sudah diampuni dosanya. Artinya setiap manusia itu tidak punya dosa. Kan itu. Terus kok lari-lari? Betul Coba begitu? kita lagi bahas apa sih nih? Iya, kan intinya ke situ tadi kan. Kok intinya ke situ ini orang gimana sih, aduh. Oke lah Bang, selamat siang Bang. Aduh Bang Ahmad, lanjut kerja aja Bang. Sakit kepala Bang, bikin aduh. Aduh, berat ini saudara-saudara. Sakit kepalaku teman-teman, sakit. Aduh, yuk. Ini bagaimana ini teman-teman ya? Oke, kita kasih naik siapa ini ya? Sebenarnya saya pengen lanjut nih teman-teman, tapi nampaknya kita harus menyudahi siaran kita di sini. Oke lah, kita siaran sebentar aja ya teman-teman. Kita siaran sebentar. Ya karena saya harus ini teman-teman. Harus ada sesuatu yang mau saya lakukan nanti ya teman-teman ya, sekitar beberapa jam lagi. Saya harus mengantar orang begitu ya. Jadi itu teman-teman. Saya rasa siaran kita kali ini itu dulu. Mohon maaf ya, kita siarannya singkat sekali, hanya berapa jam ini? 1,5 jam ya, cuman 1,5 jam saja. Terima kasih, makasih. Tuhan Yesus benar.